Bab 1346. Orang tua itu tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya, dan bahkan meremas segel dengan kedua tangan, memanipulasi formula ajaib ruang waktu untuk menyelidiki, tetapi sayangnya tidak ada alasan khusus yang ditemukan. Sebagai orang kuat dari keluarga naga suci yang bertanggung jawab atas batu kehidupan, lelaki tua itu memiliki basis kultivasi di tengah keberuntungan, dan itu dapat dianggap sebagai raksasa di dunia luar, tetapi di keluarga teratas. Dia hanya bisa bertanggung jawab untuk menjaga beberapa area terlarang dan beberapa loteng. Ada banyak pikiran di benaknya saat ini. Mungkinkah gadis itu tidak mati? Tetapi hukum ruang angkasa pada Dewa Batu Kehidupan tidak memiliki kekuatan spiritual yang sesuai. Dengan kata lain, tubuh fisiknya belum diberi makan untuk waktu yang lama, tetapi di bidang bela diri rendah, dia tiba-tiba bersentuhan dengan Batu Dewa Ruang Angkasa dan menyerap kekuatan hukum ruang angkasa, sehingga Batu Dewa Kehidupan berpikir bahwa dia telah maju ke alam seperti itu, jadi ada yang bereaksi. Pria tua berjubah api itu menjelaskan pada dirinya sendiri, tetapi menggelengkan kepalanya tidak yakin, dan akhirnya mengeluarkan token dan memberitahu pemiliknya. Keluarga Shenlong, seperti keluarga Shenlong yang sama, memiliki darah suci yang kuat dan darah beberapa naga kuat yang mengalir di tubuhnya, sehingga setiap anggota garis langsung akan memiliki batu kehidupan, yang sangat menakutkan. Setiap kali mereka lahir, selama mereka ada, batu kehidupan akan ditempatkan di area terlarang. Khusus dijaga. Kekuatan nafas Dewa Batu Kehidupan berarti bahwa basis kultivasi mereka kuat atau lemah. Pada saat yang sama, selama ada anggota keluarga naga suci yang telah mencapai alam primordial dan memahami hukum ruang, Dewa Batu Kehidupan akan merespon dan memancarkan cahaya biru. Pemahaman hukum waktu juga akan bereaksi, dan selanjutnya hukum ruang dan waktu, hukum 5 unsur, bahkan hukum penciptaan, selama dipahami, akan ada reaksi terhadap hukum waktu. Batu kehidupan pada saat yang sama, jika mereka jatuh, batu kehidupan secara otomatis akan retak. Beberapa mirip dengan merekam naik turunnya anggota keluarga kunci. Keluarga lain hanya menggunakan kristal energi untuk membawa jejak kekuatan jiwa suku. Selama suku jatuh, kristal energi akan secara otomatis meledak, yang digunakan untuk membuktikan kehidupan dan kematian suku, tetapi kehidupan batu keluarga Shenlong tidak kecil, dapat dilihat bahwa itu bukan jenderal. Pria tua berjubah api itu memberitahu kepala keluarga dan menatap batu kehidupan yang paling utama. Dia tahu milik siapa batu kehidupan ini. Apa hubungan? Seberapa besar keterlibatannya? Setelah orang ini benar-benar tidak mati dan kultivasinya berhasil, kembali ke keluarga naga suci di masa depan akan menyebabkan hujan darah yang mengerikan, dan keluarga naga suci yang besar akan mengalami kekacauan, tidak kurang dari satu pertikaian subversif. Orang tua berjubah api melihat dua batu kehidupan di sebelah batu kehidupan Yeluur, yang sedikit rusak, dan salah satunya bahkan rusak, dan dia tidak tahu hidup atau matinya. Pertempuran itu saat itu sangat sengsara, jika bukan karena mereka tidak kembali. Keluarga Shenlong hari ini tidak akan seperti ini, dan tidak akan ada begitu banyak klan, wajah dan hati yang bertentangan. Kepala keluarga ada di tanah iblis. Seharusnya butuh 1 hari untuk kembali. Apakah Anda ingin memberitahu sesepuh tertinggi tentang masalah ini? Dia sangat terjerat, terus berkeliaran, dan bahkan mengusir beberapa penjaga, pelindung, Del. Dia melihat ke langit merah darah, dan secara bertahap mengingat adegan lebih dari 10 tahun yang lalu di benaknya, dan bergumam pada dirinya sendiri, jika benar putri mereka kembali, jika kultivasinya tidak rendah, dia masih percaya diri, jika kultivasinya rendah, saya khawatir para tetua dewan tertinggi tidak akan mendukungnya. Kalau begitu, para tetua dari jalur utama tidak akan menyerah. Ketika saatnya tiba, cabang pertama dan cabang utama akan bermasalah, dan hari ini akan bergejolak. Pria tua berjubah api itu jelas tahu siapa orang tua Yeluur. Ayah Yeluur, yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di masa lalu, pembangkit tenaga listrik muda, seorang jenius yang tak terkalahkan yang menguasai era kontemporer dan mendorong semuanya secara horizontal, tetapi pada akhirnya ia jatuh ke laut yang tak berujung, hidup dan mati tidak diketahui, dan bahkan batu kehidupan terbelah menjadi 2. Adapun ibunya, dia adalah putri ketiga dari Istana 100 Dewa, dan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi saat itu. Sejauh ini, dunia luar belum sepenuhnya mengetahui tentang hilangnya dan lenyapnya mereka di benua Lingwu. Jika mereka kembali saat ini, akan ada darah dan darah dalam keluarga, tetapi posisi penguasa garis utama tidak mungkin. Untuk cabang pertama, orang tua berjubah api masih berjuang. Dan Yeluur secara alami tidak tahu bahwa penampilannya akan memiliki dampak yang begitu besar. Dia dan Jilin masih berjalan di lorong luar angkasa, dan akan butuh beberapa waktu untuk keluar dari lorong luar angkasa. Pada saat yang sama, di kota Guling. Di lantai atas di Diao Shuibai, Bei Gongxiu menggoda gosok kecil dengan bosan, dan tertawa seperti lonceng perak, dan berkata pada dirinya sendiri, menarik, pria kecil yang menarik, dia benar-benar tahu bahwa dia akan membantuku menekan tombol tangan, lalu biarkan aku memakannya, ya, sangat pintar.
Dia mengetuk gosok seukuran telur dengan tangannya. Pada saat ini, dua cakar gosok kecil jatuh di sisi lain Bei Gongxiu. Kedua cakar itu seperti kucing yang menginjak susu. Mereka memijat lengan Bei Gongxiu. Setelah menekannya lagi dan sekali lagi, sangat lucu sehingga Bei Gongxiu menyukainya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, dan senyum main-main muncul di sudut mulutnya. Pria besar yang lucu ada di sini. Bei Gongxiu memegang gosok kecil, seperti memegang anak kucing. Dia memandang Zheng Bo, Wang Qi dan yang lainnya dengan mata besarnya, dan akhirnya matanya tertuju pada Chen Ye, dan berkata dengan senyum ringan, Kaisar Sun Yu sangat baik di alam tingkat 8 dan alam Raja Dewa tingkat ke-5. Kuncinya adalah memahami cara pemusnahan. Dia memberi isyarat, ayo, datang padaku. Chen Ye mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, tetapi tidak bergerak. Nada perintah pihak lain bahkan membuatnya sedikit tidak nyaman. Bei Gongxiu jelas tidak mengharapkan Chen Ye untuk melawan, jadi dia berkata, apakah kamu tidak mengerti aku? Chen Ye meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata langsung, tidak ada yang bisa memerintahku, termasuk kamu. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Bei Gongxiu yang tercengang, tetapi Wang Qi dan Zheng Bo bahkan lebih berkeringat. Ini Bei Gongxiu. Saya khawatir Ye Xitian ini orang gila. Pukul segera setelah kita bertemu. Wang Qi takut dengan kemarahan Bei Gongxiu, jadi dia dengan cepat berkata, Nona, sesuatu terjadi barusan. Wang Qi, katakan padaku, Mu Feng yang membuatmu malu. Bei Gongxiu duduk di bangku batu giok putih, meletakkan gosok kecil, melihat ke atas dan ke bawah Chen Ye, dan mendengarkan kembalinya Wang Qi. Wang Qi menelan ludahnya, menjelaskan masalah aslinya dengan jelas, dan akhirnya berkata, jika bukan karena Zheng Bo, kita akan berada dalam bahaya, bahwa Mu Feng akan terlalu menipu. Kamu tidak bisa menyalahkan Ye Xitian untuk ini. Tentu saja, dia memiliki beberapa masalah. Ketika Chen Ye mendengar ini, dia mengerutkan kening. Pada saat itu, saya hanya bisa menunggu dan tidak melakukan apa-apa. Mustahil. Kali ini, Mu Feng akan dihancurkan. Ancaman gila semacam ini seperti bom waktu, siapa yang tahu kapan akan meledak. Chen Ye tidak takut, tapi bagaimana dengan masa depan? Bab 1347. Di masa depan, ketika orang-orang dari Kunlun Su memasuki benua Lingwu, mereka kemungkinan besar akan dibalas oleh Mu Feng, jadi untuk jaga-jaga, Mu Feng akan mati dan gerbang pedang emas akan dihancurkan, bukan karena Chen Ye kejam. Tapi dunia seni bela diri hukum kelangsungan hidup. Mu Feng tidak datang untuk memprovokasi Chen Ye, tidak masalah, tapi dia seharusnya tidak pernah memberikan hadiah di depan Chen Ye, dan menarik banyak musuh ke orang-orang Kunlun Su tanpa alasan. Sekarang hadiahnya telah dikeluarkan, dan hadiahnya terutama dikeluarkan oleh gerbang pedang emas. Kemudian Chen Ye akan menghancurkan Jin Daomen dan Mu Feng, untuk menghindari masalah di masa depan. Setelah mendengarkan Bei Gongxiu, wajahnya tertutup es, dia memandang Chen Ye dari kejauhan, mondar-mandir lagi, dan setelah waktu yang lama berkata, kamu tidak tertarik padaku. Apakah kamu tahu bahwa perselingkuhan antara kamu dan Mu Feng secara tidak langsung telah menajiskanku? Segera, Bei Gongxiu mundur 2 langkah, merentangkan lengannya yang ramping, memberi isyarat kepada Chen Ye, dan berkata, ayo, jangan gunakan senjata, lawan saja dengan tubuhmu. Dengan senjata, aku takut orang lain akan mengatakan bahwa aku menggertakmu. Bagaimanapun, kamu hanya memiliki 2 dewa dan raja. Semua senjata yang aku gunakan adalah senjata abadi Hunyuan. Biarkan aku melihat seberapa kuat kamu, lapisan ke-8 dari alam kaisar dan lapisan ke-5 dari alam raja dewa. Bei Gongxiu marah, tapi dia ingin melihat kegilaan macam apa yang dimiliki Ye Xitian ini. Tidak dibutuhkan. Aku khawatir aku akan menembak dan melukaimu. Chen Ye berkata dengan acuh tak acuh, setelah kekuatan pemusnahanku habis, aku khawatir kamu akan berubah dari seorang gadis berusia 15 tahun menjadi seorang penyihir tua. Kamu berani. Di samping, Paman Zheng membuka matanya, menatap Chen Ye, dan berkata, Nona meminta Anda untuk mengambil tindakan, lalu mengambil tindakan. Dengan saya di sini, Anda tidak memenuhi syarat untuk melepaskan kekuatan pemusnahan terhadap Nona. Setelah pertarungan, pertimbangkan hal-hal lain. Apakah Anda ingin mengirim Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi 100 Sekte Qiankun? Sekarang, tanpa bergantung pada keluarga Bei Gong, biarkan Chen Ye berpartisipasi dalam kompetisi 100 Sekte Semesta. Paman Zheng sangat jelas tentang betapa berbahayanya itu. Setidaknya beberapa orang tua di Sekte Pedang Emas akan putus asa untuk membunuh Chen Ye, tetapi Chen Ye mendaftar. Jika dia bisa mendapatkan persetujuan dari wanita muda itu, dia bisa lakukan biarkan dia berpartisipasi sebagai anggota keluarga Bei Gong. Dia juga ingin melihat apa yang bisa dia lakukan di atas ring saat itu. Ini baik. Pertempuran fisik sederhana.
Tepat setelah Chen Ye selesai berbicara, Bei Gongxiu telah membunuhnya tiba-tiba, lengannya seperti ular, dan jari-jarinya bergerak di sekitar tubuh bagian atas Chen Ye, mematahkan tubuhnya dengan cepat. Ledakan! Ledakan! Beberapa suara yang jelas keluar. Tubuh Bei Gongxiu tajam dan arogan, melayang di sekitar Chen Ye, jari tangan dan kakinya mengenai tubuh Chen Ye, seperti pedang tajam, menembus penghalang pelindung Chen Ye. Dia tidak bersaing dengan Chen Ye secara langsung, tetapi berjalan di sekitar Chen Ye, fokus pada gerakan gesit, telapak tangan, dan gerak kaki. Dia mengalahkan Chen Ye langkah demi langkah, tetapi tidak memukul dengan keras, jika tidak Chen Ye itu sudah diledakkan keluar. Tangan kiri Bei Gongxiu tiba-tiba bergetar, berubah menjadi bambu hijau, cahaya biru berkelebat seperti duri. Chen Ye berkedip, saat berikutnya telah dipukul oleh bambu hijau kui di dada, mundur beberapa langkah, dan tampak ngeri. Saat bertarung, dia berpikir, Ye Jitian, itu tidak benar. Tubuh fisiknya sangat kuat, tetapi teknik pertarungan jarak dekat tidak kuat, bukan? Dengan metode pertarungan jarak dekat, begitu bertemu banyak orang, tidak mungkin menggunakan kekuatan jalan, kekuatan darah, dan senjata. Sangat mungkin bahwa Anda akan dipukuli oleh seseorang. Salah. Orang ini mampu melawan penguasa kota roh surgawi. Aku bisa melihat dengan jelas pertempuran hari itu, dan kekuatan tempur jarak dekatnya tidak buruk. Harus membiarkan saya. Ini baik. Berani memandang rendah wanita ini. Aku akan membuatmu menderita. Telapak tangan Dewa Lingqi. Pergi. Bei Gongxiu mendengus pelan, mengulurkan tangan kirinya, dan seluruh tubuhnya penuh kecemerlangan, dan puluhan cahaya biru terbang keluar dari telapak tangannya. Lampu biru berubah menjadi sidik jari, dan membombardir Chen Ye satu demi satu, seolah-olah pemboman palu raksasa tampaknya jelas dan tenang, tetapi sangat tirani. Bang bang bang. Ledakan. Chen Ye mundur ke tepi loteng, seluruh tubuhnya terguncang, dan lukanya dengan cepat pulih, seolah-olah tidak menghalangi. Dengan ranah pemurnian tubuhnya, cedera seperti itu bukanlah apa-apa. Segera setelah itu, Chen Ye dan Bei Gongxiu bertarung, tetapi Bei Gongxiu mendesak Chen Ye untuk bertarung. Wang Qi di sampingnya sedikit bingung, tidak, Ye Jitian, anak ini, melarikan diri selama sehari semalam, dan membunuh lebih dari beberapa ratus prajurit di tingkat yang lebih tinggi darinya. Bagaimana mungkin dia tidak cocok untuknya? Wanita muda itu. Apakah wanita itu kuat? 15 tahun, puncak dari langit berlapis 9 di alam dewa. Berbicara tentang yang kuat, dibandingkan dengan banyak undang-undang perlindungan alam Raja Dewa, itu tidak kuat. Berbicara tentang lemah, dibandingkan dengan orang lain pada usia yang sama, seperti Mu Feng, 30 tahun adalah puncak langit para dewa lapisan ke-9, dan itu tidak lemah. Jadi hari ini, wanita itu berjuang begitu keras. Anak ini membiarkan Nona. Zengbo tersenyum sedikit, menggelengkan kepalanya dan berkata, Wang Qi, kamu telah melihat kristal energi. Gerakan pamungkas Ye Jitian lebih dari sekadar cara pemusnahan. Saya pikir seni bela diri yang dia gunakan untuk membunuh Luo Suyuan dan menimbulkan kerusakan berat. Pada orang lain melebihi lebih dari selusin. Itu hanya untuk membiarkan Nona. Ye Jitian, aku tidak membutuhkanmu untuk melepaskanku. Ketika Bei Gongxiu mendengar ini, dia langsung menyerang. Wah wah. Saat berikutnya, kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan berkumpul di telapak tangan Bei Gongxiu. Tiba-tiba, lightsaber ungu terbang keluar, seolah-olah mengikuti perjalanan ribuan tahun. Seolah-olah sebuah visi lahir. Ledakan. Chen Ye melawan dengan tinjunya, dan diledakkan hampir ke loteng. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat jejak darah mengalir dari telapak tangannya. Dia menatap Bei Gongxiu lagi dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Jika saya tidak bergerak, saya khawatir saya tidak akan bisa pergi besok. Detik berikutnya, Chen Ye pindah. Membakar surga palem. Tinju surgawi. Chen Ye berteriak, tangan kirinya memadatkan kekuatan api, dan tangan kanannya memadatkan kekuatan keganasan. Mereka berasal dari dua latihan. Kedua jenis kekuatan itu juga berevolusi dari kekuatan darahnya sendiri, bukan kekuatan senjata. Kekuatan Dao, kekuatan darah. Pertempuran antara Chen Ye dan Bei Gongxiu. Tanpa senjata, tanpa darah, tanpa kekuatan Dao, hanya bersaing dengan tubuh fisik dan bersaing dengan keterampilannya sendiri, jadi Bei Gongxiu juga memiliki sedikit keunggulan, dan untuk saat ini, dia hanya nyaris tidak menekan Chen Ye. Ini masih saat Chen Ye tidak menggunakan semua kekuatannya. Kekuatan lompatan Chen Ye berasal dari 3 bagian. Bagian pertama, kekuatan tempur seseorang, tubuh emas mendominasi peringkat ke-7, dan tubuh fisik sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 atau ke-8 para dewa, mungkin lebih lemah dari Bei Gongxiu, tetapi kekuatan darah di tubuh mencapai para dewa. 8 atau 9 lapisan langit sangat dalam, dan mereka berada di liga yang sama dengan Bei Gongxiu.
Bagian kedua adalah pemahaman tentang 3 jalan, cara pembantaian utama, darah tidak berdarah dan kekuatan pertempuran tidak bisa dihancurkan. Pedang Dao yang tidak bisa dihancurkan, Dao Yun tidak dihancurkan, Sword Intent tidak bisa dihancurkan, bahkan jika seseorang membunuh tubuh dan pingsan, itu dapat menjamin kekuatan tempur yang kuat. Bab 1348. Cara pemusnahan gelombang cahaya, pemusnahan negara Buddha, selama tidak berada di alam ciptaan, tidak dapat sepenuhnya memahami dan mengintegrasikan hukum waktu. Itu adalah umur, selama pria kuat dengan umur, menghadapi Chen Ye, bahkan jika Chen Ye tidak dikalahkan, selama dia bisa melawan lawan, dia bisa dengan paksa memakan lawan dan memakan lawan menjadi tulang. Bagian ketiga, kekuatan senjata, kekuatan darah, dan kekuatan latihan. Masing-masing dari ketiganya jauh lebih unggul dari prajurit yang sama. Dibandingkan dengan Bei Gong Ziyu, senjatanya mungkin tidak sebagus lawan, tetapi kekuatan darahnya pasti lebih kuat dari lawan, dan keterampilannya bahkan lebih dari itu. Lusinan orang di ranah menggabungkan Tao, Hun Yuan, dan lainnya. Pembangkit tenaga listrik dari alam Raja Dewa tidak sebanding dengan Bei Gong Ziyu. Palem surga yang terbakar. Tinju surgawi. Teknik telapak tangan dan teknik tinju yang digunakan Chen Ye saat pertama kali memasuki seni bela diri masih dipahami dengan baik hingga hari ini. Wuho! Suara mendesing. Embusan angin menyapu telinga Bei Gong Ziyu, dan dia merasa ada potongan-potongan cahaya yang berkedip di depan matanya. Saat dia berkedip, Chen Ye sudah terbagi menjadi 2 sosok. Ketika dia melihatnya lagi, itu sudah 4, atau bahkan 8. 8 hantu, menggunakan teknik telapak tangan dengan tangan kiri dan teknik tinju dengan tangan kanan, menyerang dan membunuh diri mereka sendiri. Sebelum dia bisa bereaksi, dia terkonsentrasi oleh 8 tanda tinju dan 8 tanda telapak tangan pada saat yang sama. Sosoknya tiba-tiba mundur, dan dia bersandar pada pilar batu giok putih dengan ekspresi takjub, dan berkata, teknik telapak tangan sederhana dan tinju. Teknik semuanya telah dibudidayakan sedemikian rupa. Berisi kekuatan membakar langit dan kekuatan keganasan. Tidak, bukan kedua kekuatan ini. Ini adalah ki dan darah yang diubah. Ki dan darahnya sangat kuat. Bei Gong Ziyu masih bingung, Chen Ye sudah membunuhnya, tapi kali ini dia dibunuh tanpa kemampuan untuk melawan. Kekuatan darah. Ki dan darah dari lapisan ke-8 dari ranah kaisar sebenarnya sebanding dengan kekuatan spiritual dari lapisan ke-8 para dewa. Teknik telapak tangan telah dikultivasikan ke tingkat yang sangat dalam sehingga dapat mengenai saya dalam sekejap, dan itu juga dapat mengenai saya tanpa kekuatan untuk melawan. Ini. Tidak heran, dia bisa menggambar lapisan kelima dari alam Raja Dewa. Masih ada beberapa latar belakang, dan selain itu, dia belum menggunakan kekuatan darah dan cara pemusnahan. Jika digunakan, bahkan jika saya menggunakan alat abadi primordial, saya tidak akan bisa menghentikannya. Kamu membunuh surga. Itu dia. Bei Gong Ziyu berteriak keras, dan mengorbankan sepotong King Long Bao Jia, kekuatan hukum ruang angkasa, dan biarkan Chen Ye minggir untuk saat ini. Dia menyingkirkan artefak abadi primordial, dan segera mengepalkan tinjunya dan berkata, ki dan darah senior sangat kuat. Jika Anda maju ke alam para dewa, bahkan jika Anda adalah satu lapisan langit, Anda akan dapat bertarung di puncak lapisan ke-9 para dewa, dan bahkan menang. Selain itu, para pendahulu memiliki cara pemusnahan dan kekuatan darah untuk keluar. Mengikuti dengan cermat, dia mengepalkan tinjunya dan sedikit berlutut, jika aku tidak menggunakan artefak primordial, aku akan kalah. Saya baru saja bertemu dengan para senior, dan saya meminta para senior untuk mengajari saya cara mengolah cara pemusnahan, cara mengolah seni bela diri dan seni bela diri hingga kedalaman ekstrim para senior. Tolong ajari aku, senior, dan aku pasti akan memberikan senior artefak abadi primordial sebagai hadiah terima kasih. Jika para senior tidak memandang rendah saya dapat membiarkan keluarga Bei Gong, tidak, saya, anak buah dan kuda Bei Gong Ziyu, dapat melindungi para senior untuk berkultivasi ke kerajaan raja. Kedalaman seni bela diri dan seni bela diri. Untuk bisa berkultivasi sampai level ekstrim, harus ada teknik khusus. Jika saya berlatih Linky God Palm dan Heavenly Palace Footwork secara ekstrim, kekuatan tempur saya pasti akan meningkat sebesar 20%. Cara pemusnahan bahkan dapat mencuri umur orang, dan jika Anda berlatih secara ekstrim, Anda dapat mencuri umur orang lain, sehingga para pejuang di alam ciptaan tidak akan berani melawan saya. Dengan cara ini, kekuatan tempurku akan meningkat 50%, atau bahkan lebih dari 2 kali lipat. Pastikan untuk meminta saran Ye Jitian dan biarkan dia mengajari saya. Pada saat ini, perilaku dan mentalitas Bei Gong Ziyu telah benar-benar berubah. Dari awal saya pikir Chen Ye menarik, menjadi marah setelah melihat Chen Ye, sedikit marah,
dan sekarang saya yakin bahwa saya ingin memuja Chen Ye sebagai guru, dan bahkan setengah berlutut secara langsung. Sepertinya nona ini Beigong, ada juga situasi di mana Anda tidak malu untuk bertanya, yang jauh lebih baik daripada seniman bela diri lainnya. Rindu. Nona 7. Ekspresi Wang Qi dan Zheng Bo berubah, dan hati mereka terkejut ketika mereka melihat Beigong Ziyu. Mereka tahu tuan kuat macam apa yang telah diatur oleh Patriark untuk Nona 7. Itu semua adalah keberadaan terkenal di benua Lingwu. Bahkan jika Ye Jitian telah berlatih selama 1000 tahun, dia tidak bisa dibandingkan. Tetapi pada saat ini, wanita muda itu benar-benar bertanya kepada seorang guru dari kerajaan Kaisar. Jika ini menyebar seperti ini, itu pasti akan mengguncang seluruh benua Lingwu. Tapi wanita itu berperilaku seperti ini, itu bisa dimengerti. Ada sangat sedikit orang di benua Lingwu yang telah menguasai jalan pemusnahan, tetapi wanita muda itu memiliki titik lemah untuk jalan pemusnahan. Ye Zitian tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Nona Beigong tidak harus seperti ini. Chen Ye juga mengumpulkan dua kekuatan, dan segera berkata, jika Anda mengundang saya untuk membahas Taoisme dan meminta nasihat, maka itu secara alami akan diajarkan dengan pijakan yang sama. Dia melangkah maju untuk membantu Beigong Ziyu, dan berkata, bukan tidak mungkin untuk mengajarkan metode kultivasi, dan untuk cara pemusnahan, itu juga mungkin, tetapi saya tidak benar-benar membutuhkan artefak abadi Hunyuan saat ini. Dan Tao Yun dan terbaik. Setelah saya maju ke alam ilahi, saya dapat mengambil eliksir ilahi berkualitas tinggi ini untuk meningkatkan kultivasi saya dengan cepat. Artefak abadi primordial memang langka. Tapi dia sendiri adalah seorang penyuling artefak, jadi tentu saja dia tidak peduli. Selain itu, di reruntuhan Tantra Jinfo, pasti ada artefak abadi Hunyuan. Namun, sangat jarang untuk secara khusus menambah dan meningkatkan kekuatan spiritual dan pil spiritual kelas atas. Kecuali untuk keluarga besar dan sekte besar ini, sekte lain tidak memilikinya. Adapun pil Dao Yun kelas atas, mereka juga digunakan untuk mengubah kekuatan Dao menjadi pil khusus untuk para dewa dan raja. Chen Ye dapat disempurnakan, tetapi bahan obat sulit diperoleh. Beberapa ramuan obat tidak dapat dibeli dengan batu abadi, mereka harus berstatus. Bicara yang bagus. Guru ingin memasuki Sendan dan Dao Yundan, dan murid itu akan segera melakukannya. Beigong Ziyu menoleh untuk melihat Paman Zheng, dan berkata, menggunakan kartu identitas saya akan pergi ke keluarga untuk membeli 100 ramuan ilahi kelas atas dan 20 ramuan Tao. Dia menoleh, menatap Chen Ye dengan hati-hati, sedikit tersipu, dan menjelaskan, Tuan, status saya tidak rendah, tetapi kedua ramuan obat ini memiliki batas kuota tertentu setiap bulan, dan saat ini saya hanya dapat menggunakan bagiannya. Ini apakah itu? Tidak masalah. Chen Ye menerima manfaat dari orang lain, dan mengangguk dengan gembira, saya akan berpartisipasi dalam kompetisi 100 sekte besok, dan malam ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana mengolah cara pemusnahan. Terima kasih, Tuan. Beigong Ziyu cukup bersemangat, berbalik untuk melihat Wang Qi, dan berkata, pergi dan tukarkan pil ilahi dan pil Dao Yun dengan guru. Setelah memesan semuanya, dia bahkan berkata pada dirinya sendiri. Saya akhirnya mengambil kendali dari cara pemusnahan. Kali ini, kecuali kamu adalah orang yang kuat di alam ciptaan, tidak ada yang berani meremehkanku. Kakak keempat, saudara kelima, saudara perempuan keenam, kali ini aku melihatmu sangat menggertakku. Percaya atau tidak, aku akan mengubahmu menjadi pria tua dan wanita tua. Beigong Ziyu ingat bahwa dia telah diganggu oleh kakak laki-laki dan perempuannya di masa lalu. Tapi sekarang tuannya mengajari saya cara pemusnahan, dan saya akan menjadi satu-satunya yang akan menggertak mereka di masa depan. Bab 1349. Chen Ye memandang Beigong Ziyu dan mengingatkan. Aku mengajarimu, tapi kamu belum tentu bisa mempelajarinya. Pelajari cara pemusnahan, lihat bakat, dan lihat kekuatan darah. Kunlun Su yang besar telah mempelajari kekuatan pemusnahan, tetapi Chen Ye adalah satu-satunya yang benar-benar memahami cara pemusnahan. Melihat Beigong Ziyu, cara pemusnahan jelas sangat langka di benua Lingwu, dia tidak bisa mempelajarinya, dan dia hanya bisa mengatakan bahwa bakatnya tidak bagus. Bagaimanapun, saya mengajarkan cara pemusnahan sekali, dengan imbalan begitu banyak pil obat, itu juga sepadan. Adapun magang. Jika gadis kecil ini berperilaku baik, tidak apa-apa untuk menerima magang. Di sisi lain, ketika kompetisi 100 sekte langit dan bumi akan diadakan besok, Mu Feng seharusnya sangat marah sehingga dia harus muntah darah ketika mendengar berita itu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat para murid sekte pedang emas melawan saya di atas ring sebanyak mungkin. Tidak buruk aku mengambil kesempatan untuk menghancurkan kejeniusan gerbang pedang emas. Akhirnya, saya memasuki tanah sekte esoterik Buddha emas dan menerobos ke alam memasuki para dewa. Pada saat itu,
alam para dewa dan raja tidak akan dapat melakukan apapun terhadap saya. Adapun alam Hunyuan, kekuatan senior Ice Sword Immortal Venerable telah pulih, dan mereka tidak takut pada leluhur mereka di ranah Hunyuan. Saya tahu. Guru, jangan khawatir, Tuan hanya perlu mengajar, saya tidak bisa belajar itu urusan saya. Jangan pernah menyalahkan tuannya. Bei Gongziyu berbalik dan melihat bahwa Paman Zheng masih di sana, dan berkata dengan terkejut, Paman Zheng, Anda masih di sini, saya ingin tuannya mengobrol dengan baik. Wajah Zhengbo menjadi gelap dan dia berbalik untuk pergi. Semua orang pergi ke loteng, dan semua penjaga di sekitar para dewa dan raja saling memandang, tetapi mereka tidak melihat Ye Jitian turun. Mungkinkah Anda benar-benar ingin berbicara dengan wanita muda itu? Apakah Anda benar-benar ingin menjadi pengawal untuk wanita muda itu? Batuk, dengarkan. Mulai hari ini dan seterusnya, Ye Jitian adalah penjaga eksternal keluarga Bei Gong kami, dan penguasa Nona 7. Paman Zheng berkata dengan sungguh-sungguh, beritahu Jin Daomen dan Istana Fei He bahwa Ye Jitian akan berpartisipasi dalam kompetisi cincin sebagai anggota keluarga Bei Gong kami. Penatua Zheng. Nyata. Seorang penjaga di tingkat tengah alam Raja Dewa tertegun dan berkata, keluarga Bei Gong kami tidak pernah ikut campur dalam kompetisi besar 100 sekte alam semesta. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berpartisipasi. Sekarang, Yehovah juga berpartisipasi. Baik. Jika Anda ingin berpartisipasi, laporkan nama Anda. Biarkan Fei He Hall membuat pengaturan. Paman Zheng menjelaskan, lalu memandang Wang Qi dan berkata, kembalilah dan tukarkan pil obat secara langsung, lelaki tua ini ada di sini untuk menjaga wanita ketujuh. Penghormatan keluarga Bei Gong terhadap nona ketujuh Bei Gong Ziyu adalah unik. Ada lebih dari satu orang kuat di alam Raja Dewa yang bertindak sebagai penjaga, ada 7 atau 8. Di alam primordial, mereka semua adalah penatua di sekte lain, bahkan tingkat penatua, tetapi mereka hanya kapten penjaga Bei Gong Ziyu, yang menunjukkan pentingnya keluarga Bei Gong melekat padanya. Zhengbo dan Wang Qi mengatur seseorang untuk pergi keluar. Di loteng, Chen Yezhen dan Bei Gong Ziyu membicarakannya. Menguasai. Cara pemusnahan, keadaan seperti apa yang perlu kamu pahami? Setelah memahami kekuatan pemusnahan, bagaimana Anda bisa memahami cara pemusnahan? Bei Gong Ziyu, seperti bayi yang penasaran, tidak mengerti apa-apa, dan mulai menanyakan semuanya, dan Chen Ye bisa menjawab beberapa pertanyaan, beberapa Chen Ye masih perlu bertanya kepada Immortal Venerable Ice Sword sebelum mereka bisa menjawab. Cara pemusnahan berevolusi dari kekuatan pemusnahan. Adapun kekuatan keheningan, itu adalah campuran dari bagian dari kekuatan ruang, kekuatan penghancur, dan kekuatan waktu. Kekuatan ruang dapat memenjarakan orang lain, kekuatan penghancur menghancurkan serangan orang lain, dan kekuatan waktu menghapus kehidupan musuh. Chen Ye menjawab satu persatu, untuk mewujudkan kekuatan pemusnahan, Anda perlu menggabungkan 3 kekuatan. Secara umum, mereka yang menyadari kekuatan pemusnahan adalah mereka yang berada di alam harmoni, atau bahkan mereka yang berada di alam keberuntungan. Karena mereka telah memahami hukum waktu dan hukum ruang, mereka hanya perlu memahami hukum kehancuran, kemudian mereka dapat menggabungkan ketiga hukum dan mewujudkan kekuatan pemusnahan. Dan saya terutama memiliki kekuatan ruang di dalam diri saya. Darah, dan kekuatan waktu. Itu kekuatan yang diambil dari orang lain. Adapun Power of Destruction, cara membunuh yang awalnya aku buat agak mirip dengan cara penghancuran. Itu adalah hal yang sama. Jadi saya menggabungkan 3 kekuatan dan menyadari kekuatan pemusnahan. Chen Ye mengatakan secara rinci, pada kenyataannya, sebagian besar kekuatan pemusnahannya diperoleh dengan merampas Raja Iblis King Jian dan Raja Iblis 100 perang. Dia memang memiliki kekuatan membunuh yang sebanding dengan kekuatan penghancur, tetapi dia tidak memiliki 2 kekuatan hukum waktu dan hukum ruang. Kaisar Iblis King Jian menerima batu waktu yang dihadiahkan oleh Sui Jianmen, memahami sebagian dari hukum waktu, tetapi itu efek kecil. Hanya bisa menunda hilangnya esensi hidupnya. Raja Iblis dari 100 pertempuran, mendapatkan batu dewa luar angkasa yang diberikan oleh Sekte Pedang Darah. Secara kebetulan Chen Ye menyadari kekuatan pemusnahan. Adapun Bei Gong Ziyu, batu dewa luar angkasa dan batu dewa waktu seharusnya tidak sulit diperoleh, terutama karena kekuatan pembantaian atau kekuatan kehancuran tidak mudah untuk diolah. Chen Ye membuka telapak tangannya sedikit, dan kekuatan pemusnahan muncul, dia membelahnya dan menjelaskannya secara rinci. Cara mengolah cara pemusnahan adalah dengan menumbuhkan kekuatan pemusnahan secara ekstrim, dan itu muncul secara alami. Jalan menuju kehancuran tidak mudah. Tapi tidak sulit untuk mendapatkan batu dewa ruang dan waktu di bawah kondisimu. Yang paling penting adalah kekuatan penghancur. Chen Ye berkata perlahan, kekuatan penghancur, Anda bisa mendapatkan batu penghancur, tetapi saya tidak tahu apakah keluarga Bei Gong Anda memilikinya. Jika tidak, Anda hanya bisa mulai dari pembunuhan tanpa akhir. Pahami.
Bei Gongxiu menatap Chen Ye dengan patuh, dan bertanya, Tuan berasal dari dunia persilatan rendah, pasti sangat mengasyikkan, bisakah Anda memberitahu saya? Chen Ye ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi masih mengatakan sesuatu. Bagaimanapun, pengalamannya memiliki pengaruh besar pada pemahaman Bei Gongxiu tentang pembunuhan. Terlebih lagi, dia masih perlu mendapatkan keberadaan Ling Yun Immortal Venerable dari mulut Bei Gongxiu. Bei Gongxiu sudah tertarik pada dunia luar, dan dia mendengarkannya dengan sangat serius, terutama ketika dia tahu bahwa Chen Ye berasal dari alam Daoyuan akhir ke alam Kaisar awal, dan Kaisar Iblis di puncak lapisan ke-9. Surga di alam Kaisar Nirvana. Ketika dia menjadi Raja Iblis, matanya yang berair berubah menjadi mata pemujaan yang berapi-api dan rindu. Ternyata tuannya lemah ketika dia masih muda. Sudah generasi prajurit yang sama yang menyapu pesawat seni bela diri tingkat rendah, dan sekarang mereka telah tiba di benua Lingwu. Tidak akan lama sebelum Anda dapat menyapu generasi pejuang yang sama, dan mengalahkan yang kontemporer. Di benua Lingwu, 500 tahun digunakan sebagai periode. Di bawah 500 tahun semuanya remaja, dan tingkat kultivasi tertinggi sebagian besar adalah alam primordial. 500 hingga 1000 tahun adalah generasi muda, banyak dari mereka berada di ranah Dao, seperti mantan kepala keluarga Senglong, yang membanjiri kontemporer dengan ranah Dao, dan kemudian memasuki ranah kebaikan. Keberuntungan, dan mendorong benua Lingwu lagi pembangkit tenaga keberuntungan, sampai dia terbunuh beberapa dekade yang lalu. Setelah 1500 tahun, itu adalah generasi yang lebih tua. Karakter-karakter itu, seperti Ling Yun Immortal Venerable, Kui Ying, Del, jarang muncul, tetapi mereka umumnya digunakan sebagai tolok ukur dan dilampaui oleh generasi mendatang. Bab 1350. Reinkarnasi di kuburan. Nibaijian memandang Chen Ye dan Bei Gongxiu, dan berkata, anak ini beruntung. Dia baru saja datang ke benua Lingwu dan dapat menerima murid seperti itu. Itu tidak terlalu kecil. Bahkan ada pembangkit tenaga puncak di alam primordial, diam-diam melindungi mereka. Puncak alam primordial. Wang Qiantian merenung, Paman Zheng itu tidak mencapai puncak alam primordial. Mungkinkah ada orang lain yang diam-diam melindungi Bei Gongxiu? Itu alami. Hanya saja aku tidak berpikir aku akan membantu Chen Ye, bagaimanapun juga, orang itu yang melindungi Bei Gongxiu. Nibaijian menghela nafas panjang, menatap tubuh yang bagian bawahnya telah menghilang, dan menghela nafas lagi. Saya sendiri, diperkirakan saya tidak akan bisa bertahan besok malam. Immortal Venerable Frozen Sword juga berkata, anak ini juga mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memenangkan Bei Gongxiu di ranah yang besar, dan ini dihormati. Namun, garis keturunan anak ini sangat kuat, setidaknya aku berada di keluarga kelas atas. Saya belum pernah melihat garis keturunan tirani seperti itu. Kekuatan Ki dan darah di lapisan ke-8 kerajaan kaisar sebenarnya sebanding dengan kekuatan para dewa lapisan ke-8. Jika kamu maju ke alam para dewa, aku khawatir itu adalah orang yang kuat di alam para dewa, dan akan sulit baginya untuk melakukan apapun. Lupakan saja, kecantikan orang dewasa, biarkan aku memberinya satu set taktik pedang. Saat berikutnya, roh es meleleh ke dalam lautan kesadaran Chen Ye. Chen Ye di dunia luar sedikit terkejut, dan dengan cepat teringat, ada seni pedang di benaknya. Seni pedang es. Dengan pedang, dunia berubah menjadi es. Ia dapat menembus hukum ruang dan waktu, dan ia dapat mengubah es menjadi pedang ruang dan waktu, yang saling bertentangan. Berkultivasi secara ekstrim, Anda dapat melanggar hukum ruang dan waktu, dan Anda juga dapat mengubah air menjadi es sesuka hati, dan berubah menjadi pedang ruang dan waktu. Sangat tirani. Terima kasih, Tuan. Chen Ye datang ke pemakaman reinkarnasi dan mengepalkan tinjunya ke arah pedang es yang mulia untuk berterima kasih padanya. Kemudian dia melihat tubuh Nibaijian yang hilang, dia menggigit bibirnya dengan ringan, dan langsung berlutut, Tuan. Nibaijian tersenyum penuh pengertian, wah, tubuh spiritual seorang guru ini akan segera menghilang. Jangan terburu-buru, ayo berlatih sesegera mungkin ke ranah Dao, aku telah terjebak selama bertahun-tahun, dan aku ingin menggerakkan otot dan tulangku. Manfaatkan waktu ini untuk menghilang, agar guru membantumu lagi. Setelah Nibaijian selesai berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi gelombang cahaya energi, yang bergabung dengan tubuh Chen Ye. Segera, ilmu pedang abadi akan lebih sempurna, dan kekuatan tempur akan sangat meningkat. Setelah disempurnakan menjadi sekitar 95%. Chen Ye, secara resmi dipromosikan ke lapisan ke-9 dari ranah kaisar, kekuatan Ki dan darah telah berlipat ganda lagi, sebanding dengan kekuatan spiritual dari lapisan ke-9 para dewa. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Guru. Tidak akan lama bagi para murid untuk menyelamatkan para tuan. Sekte Pedang Darah, Perlombaan Roh Darah. Dalam waktu kurang dari 1,5 tahun, saya pasti akan menghancurkan gerbang Anda dan membunuh Anda semua.
Kemudian selamatkan para master dan perkuat Kunlun Su. Ini baik. Tubuh spiritual Old Ni telah menghilang, dan aku juga segera. Masih ada beberapa hari lagi, dan aku juga bisa membantumu. Wang Qiantian berpikir sejenak dan berkata, kamu memasuki tanah tantra Buddha emas sesegera mungkin, dan temukan artefak abadi Hunyuan untuk ditembus. Pada saat itu, saya akan menggunakan kekuatan yang tersisa untuk membantu Anda melangkah ke alam dewa sesegera mungkin. Terima kasih Tuan. Pergi. Wang Qiantian menjawab, lalu duduk untuk beristirahat, dalam keadaan bernafas seperti kura-kura, untuk menghindari tumpahan tenaga sebanyak mungkin. Di dunia luar pada saat ini, Bei Gongziu menatap Chen Ye di sampingnya dengan wajah kosong, dan hatinya dipenuhi dengan gelombang yang bergejolak. Matanya hampir melebar. Bagaimana bisa? Tuan duduk seperti ini, berbicara kepada saya, dan dia benar-benar dapat memahami Dao dan melangkah lebih jauh. Terobosan langsung ke lapisan ke-9 kerajaan Kaisar. Dia akhirnya merasa bahwa Ye Jitian benar-benar menakutkan. Dia telah melihat banyak orang, dan dia belum pernah melihat monster seperti itu. Jika hal-hal terus seperti ini, tidak perlu waktu lama bagi master untuk maju ke alam Raja Dewa. Bei Gongziu meletakkan tangan kirinya di bahu Chen Ye dengan lembut, dan mengirim jalur kekuatan spiritual untuk membantu Chen Ye menstabilkan wilayahnya. Dia berbisik di dalam hatinya, Tuan kecilku, kamu harus tumbuh secepat mungkin. Aku akan bergantung padamu mulai sekarang. Anda tidak memukul saya dengan kekuatan pemusnahan. Anda di sini, Anda membantu saya mengalahkan mereka. Apalagi ayahku, yang paling menyebalkan, malah menjualku. Kali ini, Anda harus mengajari Mu Feng dan Jin Daomen pelajaran yang baik. Ketika saatnya tiba, saya akan menunjukkan kepada Anda pertemuan besar klan jiwa, yang pasti akan meningkatkan kekuatan Anda. Sudah lama. Chen Ye membuka matanya sedikit, merasa bahwa dia lebih kuat dan wilayahnya sangat stabil. Dia memandang Bei Gongziu dan berkata dengan hangat, terima kasih. Tidak apa-apa. Tuan, saya sudah mengerti, saya akan pergi dan mempelajarinya, Anda siap untuk pertandingan cincin besok. Tepat ketika Bei Gongziu hendak pergi, Chen Ye tiba-tiba teringat masalah Ling Yun Xianzun, dan dengan cepat meraih Bei Gongziu dan berkata, tunggu sebentar. Tubuh halus Bei Gongziu terkejut, dan ketika dia melihat tangan Chen Ye, wajahnya langsung berubah merah, Tuan. Baru pada saat itulah Chen Ye menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat melepaskan, Ziyu, saya mendengar bahwa Immortal Ling Yun memiliki hubungan dekat dengan keluarga Bei Gong, apakah Anda tahu keberadaan Immortal Ling Yun? Bei Gongziu mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, saya telah mendengar tentang Ling Yun Xianzun. Saya telah mengunjungi keluarga beberapa kali, tetapi saya selalu berbicara dengan ayah saya tentang beberapa hal. Adapun keberadaannya, saya tidak tahu. Apakah kamu tidak ingin aku bertanya pada ayahku? Chen Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak perlu, kamu pergi dan mengerti. Benang terputus. Bei Gongziu melirik tatapan Chen Ye yang hilang, dan hanya bisa pergi tanpa bertanya lebih banyak. Dia menduga bahwa tuannya mungkin mengagumi Ling Yun Immortal Venerable. Bagaimanapun, kandungan emas dari kata yang mulia abadi di benua Lingwu belum pernah terjadi sebelumnya. Segera, Bei Gongziu kembali ke kamarnya, tapi dia tidak bisa tenang. Bei Gongziu berada di kamar kerja, berguling-guling, tidak bisa tertidur dan tidak sengaja berkultivasi, dan penampilan aneh Chen Ye muncul di benaknya sepanjang waktu. Sampai keesokan paginya, Wang Qi telah menebus pil obat dan kembali dan menyerahkannya kepada Chen Ye, dan Bei Gongziu masih dalam keadaan ini. Chen Ye meminum pil Sensen dan pil Daoyun dengan sepenuh hati, dan menyempurnakan jalannya sebanyak mungkin. Dari kesempurnaan 95% hingga 100%. Dengan cara ini, itu dianggap sebagai setengah memasuki alam dewa. Anda hanya perlu mendapatkan senjata peri, Anda dapat menerobos. Chen Ye sedang berlatih, Bei Gongziu berguling-guling, Wang Qi dan Zheng Bo sedang bermain catur. Namun, di dunia luar, berita tentang Chen Ye dan Bei Gongziu sudah menyebar. Dari tua hingga yang lemah, wanita dan anak-anak, hingga anak kecil, mereka semua tahu bahwa Bei Gongziu menunjuk bawahannya untuk menyelamatkan Chen Ye, dan bahkan bawahannya tidak ragu untuk melawan Jin Mu Feng dari pintu pedang, melawan tunangan Nona 7. Jelas sekali. Tunangan ini akan kalah. Sebelum menikah, saya takut saya akan bercerai. Kaisar dan Dewa Kota semuanya ada di lembah Wanshan. Topik yang paling menarik dalam perjalanan tentu saja Chen Ye, Mu Feng, dan Bei Gongziu. Para prajurit berkomentar, saya mendengar bahwa Tuan Mu Feng mungkin akan diskors. Ya, saya mendengar bahwa Tuan Mu Feng membawa para tetua untuk menemukan masalah Ye Jitian. Itu sebenarnya dihentikan oleh Tuan Zheng di bawah Nona 7. Topi besar ini dikenakan dengan indah di kepala Tuan Mu Feng.